saya juga bisa tambahkan bahwa dari daerah apindo di daerah juga banyak penggalangan yang dilakukan oleh kepala daerah masing-masing, termasuk gubernur di beberapa provinsi. Jadi kami juga sudah memberikan bantuan melalui beberapa daerah juga. Demikian, jadi semoga kerjasama ini bisa memberikan dampak yang positif dan untuk membantu teman-teman kita yang terdampak ini. Terima kasih. Apindo seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi digambarkan, tiap bencana itu ada 3 tahap. Tahap pertama tanggap darurat. Tanggap darurat itu 3 tugasnya. Pertama, memberikan makanan minum kepada pengungsi atau masyarakat terdampak, memberikan layanan kesehatan, dan memberikan shelter tempat penampung, tenda-tenda atau sekolahan. Ini sudah sebulan dan kita sekarang masuk ke masa rehabilitasi. Secara samping jalan terus, tapi rehabilitasinya harus mulai. Rehabilitasinya itu agar para pengungsi sudah kembali ke rumah. Karena ini harus membersihkan kira-kira 150.000 rumah di 3 provinsi. Harus membersihkan. Karena itu Palang Merah akan memberikan segala peralatan pacul atau skop atau gerobak untuk kebersihan dan juga eskavator kecil untuk semua itu dan tenaga relawan membantu itu. Nah, ini membutuhkan waktu minimum 2 bulan atau 3 bulan karena ini mendekati puasa. Segera selesai. Ini karena itu kerja besar masyarakat termasuk TNI, Polri minta membantu secara bersama-sama sudah berjalan. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi itu rekonstruksi. Rekonstruksi itu seperti contohnya sawah-sawah yang hampir 60.000 hektar di 3 provinsi itu di daerah yang terdampak itu praktis tidak bisa lagi dipakai karena penuh dengan lumpur. Nah, ini harus seakan-akan bikin ulang lagi sawah karena digeruk lagi, apalagi karena Menteri Pertanian itu pemerintah di Januari pemerintah akan mulai tugas ini ialah memberikan layanan tadi bersama-sama pemerintah. Jadi operasi di 3 tempat itu pas pemerintah terbesar termasuk TNI Polri, yang kedua ini karena luas sekali wilayah di mana-mana ada cabang ini di tiap kabupaten ada relawan yang banyak. Itulah jika kita bisa mengatasi. Pak JK, tanya Pak, menurut Bapak? Seperti juga ada di media, pemerintah sejak Jumat yang lalu sudah membuka bantuan asing dari organisasi sosial dari nasional. Seperti yang disupport di Medan itu oleh Uni Emirat itu dari lembaga sosial hampir sama rekresen atau jadi sudah bisa karena selalu saya gambarkan kalau tetangga kita kena bencana musibah tanpa diminta bisa datang. Jadi selama pemerintah tidak minta, tidak aktif namanya, silakan yang begitu. Kalau pemerintah tidak aktif, tidak minta. Berbeda waktu tsunami, pemerintah meminta dunia internasional, tapi ini tidak perlu. Tapi kalau orang dengan rela membantu ya, itu terjadi di mana-mana. Jadi Ya, jadi kalau jelas kalau sektor-sektor yang terdampak itu kan yang langsung, secara langsung itu pastinya yang berhubungan langsung ya dengan kalau kita lihat memang infrastruktur kan banyak sekali terkena. Tapi kalau dari segi pelaku itu terus terang kita banyak sekali menyoroti juga teman-teman UMKM di sana karena distribusi banyak cara malahan tadi disampaikan dalam juga kurangnya air bersih dan lain-lain, mungkin itu sangat berdampak kepada banyak pelaku. Saat ini saya rasa yang menjadi utama adalah bagaimana bisa bersama-sama kita bisa mengatasi situasi yang ada.
dari dampak ekonomi itu satu pemulihan. Kita makanya melalui kampanye di daerah mungkin kita juga bisa ini ya, kita bisa teman-teman di daerah di mana Apindo ada, kita juga mencoba untuk membantu dari segi dunia usaha itu, maksudnya dari segi usaha teman-teman yang terdampak di sana itu bagaimana kita bisa berikan bantuan. Itu lebih mungkin next step-nya ya, setelah yang langsung terjadi sekarang ini sudah dilakukan PMI untuk tanda daruratnya itu sudah dilaksanakan. Mungkin kalau dari segi membantu dari segi sisi ekonominya untuk keberlangsungan usahanya kembali dan lain-lain itu adalah next step yang juga dilakukan nanti teman-teman di daerah. Tapi kalau soal kalkulasi berapa besar dampak ekonomi dari ekonomi saya sudah dibuat dalam pemerintah 0,17 ya kalau nggak salah 0, berapa kemarin ya udah sempat ada kalkulasinya. Jadi kami sendiri belum membuat permukaan berapa persentase daripada pengaruh ini. Jelas tentunya berdampak, tapi sampai seberapa jauh nantinya ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, saya rasa faktornya banyak. Saat ini fokus kita semua adalah untuk bisa menahi kondisi yang ada, untuk yang langsung terjadi di lapangan dan bagaimana membantu usaha-usaha ini bisa balik kembali. Pak JK izin, kalau saat ini barang-barang yang dibutuhkan Sekarang kita PMI merubah cara logistik. Kalau dulu, kalau yang pertama hampir semua dari Jakarta. Tapi sekarang kita perintahkan semua pembeli lokal. Karena Banda Aceh masih buka banyak toko, di Medan begitu, atau di Sibolga masih terbuka, Padang masih terbuka. Karena kita minta mereka beli lokal. Jadi coba mereka bikin rencana apa, yang mana bisa dibeli lokal, dan kecuali yang tidak bisa. Malah contohnya kemarin kita bicara skop dan dorong itu justru ada pabriknya ada bengkelnya di Medan, jadi kita beli di sana, minta PMI di sana menyiapkan itu 5.000. Begitu ya lain. Baju apa ada usah kita beli di Jakarta. Ongkos kirimnya mahal dan juga lama. Iya. Kemarin kapal kita jalan seminggu baru sampai ke Aceh. Jadi kelihatan kalau belinya di Medan atau beli di Banda Aceh, hari itu bisa. Jadi kita berubah sistem logistik. Semuanya perencanaan dibutuhkan, kita kirim dananya, dilaksanakan di laporannya. Jadi 1 hari bisa. Dibanding 10 hari boleh saja. Sedangkan bencana itu kecepatan waktu itu sangat penting. Oke. Oke, cukup.